Kami mengerti bahwa Alkitab tidak ditulis sekaligus, ini bukan kitab tunggal. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa kitab-kitab ini yang kita pegang saat ini memang yang diilhami oleh Allah? Maksud saya, mengapa tidak ada lebih banyak Alkitab? Karena kitab Ester tidak termasuk dalam manuskrip itu seperti yang dijelaskan. Apa bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, kitab Ester tidak ditemukan dalam manuskrip Qumran, tapi ditemukan dalam manuskrip lain. Bagaimana kita bisa yakin setiap orang yang menulis memang mendapatkan pengilhaman yang berasal dari Tuhan? Mari kita cari kanonik sebuah kitab dari kitab itu sendiri. Tentu saja ada kanonik eksternal yang dibuat oleh para pakar Alkitab. Mari ambil kanonik dari dalam kitab itu sendiri. Yang saya maksud kitab-kitab ini saling beririsan satu sama lain. Contohnya dalam kitab 1 Samuel 12, Samuel menyinggung kitab Hakim-Hakim. Benar. Oke. Yesaya menyebut mengenai nubuatan Mika. Benar. Yeremia Yesaya 2, Mika 4. Benar. Yeremia menyebut mengenai nubuatan Mika. Dia berkata bahwa Mika orang Moreshet itu bernubuat. Yeremia menyebut mengenai nubuatan Mika orang Moreshet. Benar. Contohnya, Daniel menyebut mengenai nubuatan dari Yeremia. Dari sini saya tahu tahun-tahun yang dibicarakan oleh Nabi Yeremia. Dalam perjanjian baru, Kristus dan Rasul Paulus menyebut Nabi Yesaya. Ketika kita membuka surat keduanya Petrus, dia menyinggung mengenai apa yang ditulis oleh Paulus yang terkasih, yaitu surat Ibrani. Jadi kitab-kitab ini saling beririsan. Kita akan melihat ini. Ketika membaca surat 1 Timotius 5 ayat 19 yang merujuk pada perkataan di perjanjian lama ketika Paulus mengutip sebuah nubuatan, ia merujuk pada kitab Ulangan 25 dan Lukas 10. Ia menyebut keduanya sebagai kitab suci. Ia juga menyinggung mengenai nubuatan dari Musa. Ia menyebut mengenai Lukas, sang dokter yang terkasih. Benar, di sini kita melihat adanya kanonik internal. Faktanya kanonik internal lebih akurat daripada kata-kata lain. Persis. Orang bisa saja bilang ini tidak kanonik, tapi kitab suci memiliki kanoniknya sendiri. Tapi kitab-kitab tersebut memperoleh kanoniknya setelah ditulis. Tidak perlu membentuk sebuah dewan untuk memutuskan kanonik atau tidak. Begitu kitab itu ditulis, langsung tersebar di antara umat Tuhan yang kemudian mengakuinya sebagai firman dan pengilhaman dari Allah. Langsung. Benar. Yang perlu kita ingat, kitab Yesaya menyebabkan perubahan pada orang yang hebat. Pengaruh kitab-kitab itu merupakan salah satu faktor pembuktian kanoniknya mereka. Di hati orang dan hati para pembacanya. Benar, terima kasih. Bagaimana? Sudah cukup jelas? Sebenarnya saya belum sepenuhnya mengerti jika kita hanya membuktikan berdasarkan pernyataan yang dibuat dari satu kitab ke kitab lain, apa yang akan kita katakan mengenai kitab-kitab yang menyebut-nyebut kitab lain tetapi tidak dianggap kanonik? Misalnya ada kisah riwayat raja di dalam Alkitab yang tidak termasuk di Alkitab, jadi saya tidak mengerti. Benar. Apakah hanya dengan merujuk adanya kitab yang menyinggung kitab lain sudah bisa menganggapnya kanonik? Misalnya, kitab orang jujur misalnya. Tidak, maksud saya kitab-kitab itu diterima oleh para orang-orang percaya segera setelah kitab itu ditulis. Tapi kalau ada kitab tertulis yang tidak dikanonikan, saya pikir itu berbicara dengan jelas kalau isinya bukan merupakan bagian dari pengilhaman Allah. Ya. Karena Allah tidak memelihara kitab itu, tapi Allah akan memelihara firman-Nya. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Jadi kitab yang sudah tidak ada lagi hari ini menjadi bukti dari tidak kanoniknya kitab itu. Kami tidak mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya faktor yang menentukan kanonik tidaknya sebuah kitab. Ada banyak faktor lainnya. Ada faktor lain. Cukup banyak. Itu akan ditulis dalam teks. Betul.